Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Mas Iban di Bekasi, bagaimana caranya memurnikan tujuan agar tujuannya itu selalu kepada Tuhan, bukan yang lain. Ya, menarik ini pertanyaan. Kita bedakan dulu antara tujuan dengan niat. Ya, niat, semangat, passion itu ada pada diri kita. Nah, ada pada diri kita. Kalau tujuan itu tidak ada dalam diri kita, ada di atas kita, apalagi kalau tujuannya Tuhan ya. Ada di sana tujuannya, nun jauh di sana. Ya, itu kalau kita masih membedakan antara niat itu ada di sini, tujuan itu ada di sana. Saya punya definisi tentang tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan menjadi titik sasaran. Jadi ada dua indikasi sesuatu itu tujuan atau bukan. Yaitu yang pertama sebagai pusat perhatian, yang kedua sebagai titik sasaran. Ya, saya punya latar belakang militer, jadi saya sering banyak contoh-contoh dari dunia itu. Ya, kalau pada saat saya latihan menembak, ya, saya diberi tujuan oleh pelatih saya. Tujuannya apa? Itu. Ada lingkaran, di tengahnya ada titik. Itulah yang harus disasar dan itulah pusat perhatiannya. Itu tujuan. Ya. Jadi tujuan itu dalam kasus ini ya, untuk membedakan tujuan dengan niat. Niat ada di sini, tujuan ada di sana, terpisah. Ya. Sayang, saya lama terjebak seakan-akan tujuan ya niat sama, apa bedanya gitu. Oh enggak, berbeda ternyata setelah saya terus belajar. Pada saat saya membidik dalam latihan menembak itu, perhatian saya pecah sedikit saja, maka tidak akan sampai kepada titik sasaran. Jadi ada dua hal yang sangat penting agar saya bisa sampai tujuan. Dalam hal ini adalah peluru yang akan saya tembakkan. Ya, saya harus benar-benar memusatkan perhatian saya. Tidak boleh ada yang mengganggu. Begitu terganggu, wah, saya terbayang istri saya terbayang anak-anak saya. Itu sudah mengganggu. Dan ya tembakannya pasti meleset. Jadi saya harus bisa mengatur diri, saya harus memusatkan perhatian di situ dan menjadikan itu sebagai titik sasaran. Itu yang saya pahami sebagai tujuan. Ya. Jadi tujuan ada di sana, niat ada di sini bersama saya. Nah, kalau tujuan itu nanti, tujuan itu satu. Kalau niat bisa berbeda-beda, bisa banyak. Tapi tujuan itu satu. Apa? Titik sasaran. Jadi satu titik. Bukan banyak titik. Tujuan. Kemudian yang kedua. Apa yang relevan? Yang dijadikan tujuan hidup? Saya mengajukan dua opsi. Yang kita jadikan tujuan, itu sebab apa akibat? Sesimpel itu sebetulnya. Tapi sesimpel apapun kalau kita nggak ngerti ya sulit. Padahal semua yang sulit setelah kita ngerti, paham, mudah. Nah, kita
dilingkupi, diajari, dikondisikan, diadatkan, dibudayakan, dikepung dari semua pelajaran, akademisi bahkan sampai ke pesantren, kita ini didorong oleh sebuah gelombang setiap hari diajari ke orientasi hasil, orientasi target, orientasi orientasi akibat. Menata tujuan itu sesuatu hal yang mudah, tetapi sekarang menjadi sulit. Kenapa? Karena seluruh iklim yang ada di lingkungan kita, iklim sekolah, iklim kampus, iklim pondok pesantren, iklim politik, iklim ekonomi, apalagi iklim bisnis, selalu kita didorong untuk orientasi hasil. Apalagi iklim perusahaan, motivasi, semua mendorong pikiran kita. Kita ini bahkan sejak masih ditimang-timang oleh ibu, itu sudah diajari orientasi hasil. Nah, ayo besok kalau gede mau jadi apa, gitu. Atau mungkin ya kalau ditanya cita-citanya apa, itu bentukan-bentukan akhirnya membentuk kita ke orientasi hasil. Padahal hasil itu akibat pasti ikut sebabnya. Jadi akibat itu bukan substansi, tapi aksiden, ikutan kepada sebabnya. Itulah yang membelokkan tujuan. Jadi topik Mas Iban ada dua tadi, cara memurnikan tujuan dan cara mengubah mindset orientasi hasil. Ini satu paket, jadi satu pertanyaan ini, bukan dua pertanyaan. Ya, begitu kita orientasi hasil, pasti tujuan kita terbelokkan. Nah, karena tujuan itu pantasnya, itu yang kita tuju adalah sebab, bukan akibat. Kenapa? Akibat itu nggak usah kita tuju, dia ngikut kok. Wong dia akibat. Ya. Dari sebab, kita harus menentukan satu titik sasaran. Mana sebab yang harus saya tuju? Ya, Tuhan adalah titik sasaran, pusat perhatian itu. Itulah tujuan. Kalau menurut saya, selain Tuhan sebagai tujuan hidup, salah. Dan ya akhirnya hidup kita tidak efektif. Karena kita memperkecil arah masa depan kita. Misalnya apa? Titik tujuannya apa? Jadi presiden misalnya. Ya sudah, top kita jadi presiden. Sudah top. Padahal jadi presiden enggak menjamin apa-apa. Menjamin kebahagiaan enggak. Menjamin ketentraman, kedamaian, apalagi kedamaian masa depan, hidup kita di lintas alam berikutnya, enggak. Betul kalau dalam perspektif duniawi sekarang, jadi presiden itu gengsinya naik, prestisnya naik, kehormatannya naik. Ya, iya. Tapi kalau jadi presiden dalam rangka bertujuannya kepada Allah, Tuhan, oh itu baru mutu itu. Ya, kalau jadi presiden hanya orientasi hasil, orientasi keterkenalan, orientasi kekuasaan, orientasi kekayaan, orientasi harga diri, orientasi prestis sosial, orientasi dan lain-lain yang bukan Tuhan, menjebak dirinya sendiri. Kalau itu saya, ya saya sedang menjebak diri saya. Loh, hasil kok dituju? Sesimpel itu sebetulnya. Hasil kok dituju? Hasil itu akibat. Akibat itu ngikut sebabnya. Kalau kita itu orientasi ke tugas, ke sebab,
Nggak usah orientasi ke akibat. Akibat itu sudah otomatis ikut kok. Ya. Dan orientasi hasil menurut saya, kesimpulan saya, dan waktu itu masih sering diskusi sama adik-adik, orientasi hasil adalah musyrik. Dan itu musyrik yang paling menggema di mana-mana. Namanya syirkul hasil. Nah, dan itu yang membuat kita kacau hidup kita. Mudah stres, mudah khawatir, mudah kecewa. Ya. Jadi sepanjang kita salah orientasinya ke orientasi hasil, orientasi akibat, kita sedang bertentangan dengan tauhid. Bahkan nanti sedekah untuk profesi. Loh, gitu. Sedekah itu sesuatu yang ilahi. Lu kok ditembakkan kepada profesi yang duniawi materi. Itu luar biasa, keterbalikan yang luar biasa. Tapi diajarkan oleh Ustadz. Ini anti tauhid namanya. Nah, ini kalimat kalimatnya dihiperbolkan ya. Itu bertentangan dengan prinsip dasar tauhid. Kalau prinsip dasar tauhid dalam kita menata tujuan, semuanya ditujukan kepada Allah. Apalah istilahnya? Apa taqarruban ilallah, lillahi ta'ala. Boleh macam-macam istilahnya. Tapi intinya yang menjadi tujuan adalah sebab, dan sebab yang sebab adalah Tuhan. Itulah tujuan saya, ya. Dan saya tidak sedang mewakili menurut Islam. No, itu bukan kelas saya. Saya masih terlalu remeh, terlalu rendah kalau mengatakan menurut Islam. Saya belum memahami seutuhnya tentang Islam, masih dalam proses. Jadi menurut saya, belum menurut Islam. Mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan ya, tapi kan kita masih terus berproses. Menurut saya sih benar, tapi menurut saya loh, kalau tujuan kita bukan Tuhan, kita perlu berpikir lagi. Ya, padahal kalau kita benar dalam tujuan, itu dampaknya luar biasa. Luar biasa. Bagi seseorang, bagi kesehatan pribadinya, bagi ketenangan hidupnya, itu menjadi luar biasa. Dan dia tidak mudah terjebak oleh hasil-hasil, oleh akibat-akibat, oleh kejadian-kejadian. Karena semua kejadian itu akibat. Ya, dia punya ketahanan mental luar biasa. Dia tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Dia tidak terjebak oleh target-target, tidak terjebak oleh hasil-hasil. Tidak penting hasil itu. Yang lebih penting adalah penyebab terjadinya hasil. Karena hasil itu hanya akibat. Ya. Contoh, bisnis rugi itu hanya hasil. Pasti ada sebabnya. Nah, kalau terjadinya kerugian itu sebabnya sama sekali saya tidak punya saham sebab. Nah, berarti seperti pertanyaan tadi Mas Imran tadi. Kalau posisi saya benar, rugi pun baik, karena disitulah kampus kita yang disaranakan oleh Sang Maha Pendidik. Tapi kalau kita orientasi hasil, ya sudah, bisnis bangkrut, stres. Nah, keluarga berantakan, stres. Ya, tadi dicontohkan Nabi Nuh. Keluarganya berantakan, Nabi Nuhnya tidak stres. Keluarganya gagal, ya. Tapi beliau sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sukses. Karena tujuannya benar, niatnya benar, konsentrasi kepada tugasnya sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak.
hasilnya. Ya kayak gitu, kocar-kacir keluarganya. Jadi kita harus bedakan. Kalau kita orientasi hasil, perspektif berpikir kita, cara pandang kita dengan orientasi hasil, Nabi Nuh gagal. Tapi kalau kita orientasinya itu ke tugas, ya enggak, Nabi Nuh gak gagal kok, semua kewajiban dilaksanakan. Hasilnya saja karena ada faktor istri yang buruk, ada faktor anak yang buruk, maka keluarga ini menjadi gagal. Tapi dari mana sebabnya? Ya, karena sebabnya dari selain Nuh itu tadi, Nuhnya tidak gagal. Ya beda sekali kan? Begitu orientasi kita, orientasi hasil, maka wah, dia itu ada seseorang misalnya, ya, orangnya itu lembut, bijak, indah pribadinya. Sayang ya dia kok bukan muslim ya. Itu kita orientasi hasil namanya. Tidak orientasi ke sebab, tidak orientasi ke tugas, tidak orientasi ke proses, tapi orientasi ke produk, orientasi hasil. Ya sudahlah, orang yang tidak merubah orientasinya dari orientasi hasil ke orientasi tugas, sudahlah, dia tidak punya wadah untuk bahagia. Baru targetnya nggak kesampaian, meskipun dia sudah kaya raya. Bulan ini laba 100 juta. Tapi dia resah, gelisah. Kenapa? Dia orientasi targetnya 200 juta. Nah tuh, dia dihancurkan oleh orientasinya sendiri. Padahal orang lain yang laba 1 juta aja sudah, sehari 1 juta itu sudah, wah, bisa ini, bisa itu. Sudah dia menikmatinya dengan segala perasaan syukurnya. Tapi gara-gara dia punya orientasi target, sudah laba 100 juta hari ini, tapi dia masih galau. Kenapa? Targetnya 200 juta. Nah tuh, diumbang-ambingkan sendiri sama targetnya. Orang yang orientasi hasil, dia terjebak, orientasinya tidak proporsional. Karena yang diorientasi, yang dituju adalah hasil. Padahal lucu, hasil itu cuma akibat kok dituju. Ya, kita diajari dari kecil loh sebetulnya. Mau makan apa? Bismillah. Mau keluar rumah? Bismillah. Mau belajar? Bismillah. Tapi kalah. Makan untuk apa? Untuk kenyang. Loh, kenyang kok untuk? Ya enggak loh, itu akibat kok. Nggak usah dituju, datang dia. Ya, asal belajar mesti pandai, asal makan ya mesti kenyang, gitu ya. Nggak perlu dituju. Nah, yang perlu adalah orientasi tugas. Saya murid, saya ini belajar, saya ini mahasiswa. Konsentrasi tugas. Ya pasti hasilnya baik. Sebabnya baik. Ya. Wah, saya jadi pejabat, sudah jadi politikus, dah. Orientasi tugas, jujur, disiplin. Ya pasti baik, sebabnya baik kok. Makan, nggak usah orientasi kenyang, orientasinya bismillah. Ini tugas dari Tuhan, ini makan ini. Ya, Allah memerintahkan kita makan yang halal, makan yang baik. Itu kita sedang melaksanakan tugas. Nggak usah kita berpikir kenyang. Pasti ikut. Kenyang itu cuma akibat. Kalau sebabnya kita ambil, ya akibatnya ngikut. Kalau ada akibat datang, kita nggak punya saham sebab, nggak apa-apa. Ya, seperti contohnya Nabi Nuh. Nggak punya sebab buruk, tidak ada saham keburukan dia dalam keluarganya. Tapi akibat kegagalan keluarga, berantakan di keluarga, itu ada. Tapi kan yang saham sebab bukan dia, gitu. Jadi intinya, ini sangat berkaitan dengan pertanyaan Mas Imran sebelumnya. Ya, jadi itu sedikit
uraian mungkin begitulah. Mudah-mudahan bisa menggait kepada wawasan yang lain tentang bagaimana kita mensikapi tentang tujuan. Dan otomatis kalau tujuannya benar, orientasinya benar. Kalau tujuannya salah, orientasinya salah. Nah, semakin kita punya wawasan tentang itu, semakin kita akan mudah untuk fokus kepada tujuan, dan semakin mudah kita merubah mindset kita dari orientasi hasil ke orientasi tugas. Jadi itu yang menjadi titiknya adalah tujuan. Dan tujuan itu saya, Anda, siapapun pada saat dalam dirinya tidak ada basic ilmu tauhid, pasti terjebak. Pasti menurut saya. Ukurannya pemahaman saya. Pasti terjebak. Jadi tujuan itu tentang tauhid. Dengan kita memperdalami tauhid, kemudian mempraktekkannya sebagai sikap hidup sehari-hari, itu hal yang terpenting, yaitu apa? Agar paling tidak, tapi bukan hanya itu saja, tujuan hidup kita benar. Nah, bahkan nanti tujuan itulah yang akan mengendalikan proses hidup saya. Seperti kalau Mas Iban misalnya dari Jakarta mau ke Salatiga. Salatiga dijadikan titik tujuan dalam kasus perjalanan ini. Dari Jakarta ke Salatiga. Ya sudah. Tujuan ini menyetir, mempengaruhi, mendominasi seluruh proses perjalanan. Mau ke kanan, mau ke kiri, melewat jalur ini apa jalur itu, ribuan gang yang dilewati, dia nggak tengok. Kenapa? Tidak relevan dengan tujuannya. Tujuannya mana? Salatiga. Misalnya seperti itu. Ada orang yang menetapkan tujuan mau jadi dokter. Sudah. Proses hidupnya, ya dalam kasus akademisi ini, itu semua diarahkan ke situ. Jadi tujuan itu mempengaruhi seluruh proses kita dari langkah pertama ke langkah berikutnya, dari hari ke hari, dari bulan ke tahun. Kita ini didominasi oleh tujuan. Jadi tujuan itu betul-betul mempressing kita. Ya, bayangkan kalau Mas Iban dari Jakarta mau ke Salatiga, itu melewati berapa gang, berapa jalur yang semua diabaikan, yang tidak relevan dengan tujuannya. Tentang jarak misalnya, karena Jakarta Salatiga itu kalau ditempuh dengan kendaraan itu cukup jauh, maka akan mempengaruhi pikiran kita. Mau naik pesawat, apa sepur, apa bus, apa naik kendaraan pribadi. Kalau naik kendaraan pribadi, apa yang harus saya siapkan? Karena apa? Tujuannya Salatiga. Ya, iya toh. Semua pemikiran kita juga dipressing oleh tujuan itu. Sampai bawa bekal apa enggak? Bawa ganti baju apa tidak? Uangnya berapa yang harus saya siapkan? Dan seterusnya. Arah gerak perjalanan betul-betul dipressing sama tujuannya. Ada perlimaan, dia pilih satu yang sesuai dengan pressing tujuannya, dan seterusnya. Jadi tujuan itu luar biasa pengaruhnya di dalam hidup kita. Itu merupakan landasan hidup pertama agar proses hidup kita pada track kehidupan yang benar, yaitu fokus tujuan. Ini tentang tauhid. Dan nanti dalam makna praktis, Tuhan saya itu ya tujuan saya itu.
itulah yang akan melahirkan niat-niat. Itulah yang akan melahirkan, mendominasi aktivitas-aktivitas. Ya tujuan itu. Begitu tujuannya itu baik, dia calon orang baik. Begitu tujuannya buruk, dia calon orang buruk. Begitu tujuannya itu akhirat, dia calon manusia akhirat. Kalau tujuannya Tuhan, dia calon manusia Tuhan. Kalau tujuannya presiden, dia calon presiden. Jadi tujuan adalah diri kita. Tujuan adalah terminal kita. Tujuan adalah pusat konsentrasi dan perhatian kita. Nah, nanti mungkin suatu saat perlu dibahas. Perhatian itu apa sih? Kok pakai perhatian belum? Ada satu kaidah yang mengatakan bahwa apapun yang ada, kalau tidak kita perhatikan, maka tidak hadir dalam diri kita. Nah, itu tentang perhatian. Nanti kaitannya dengan Tuhan. Meskipun Tuhan itu ada, tapi tidak kita jadikan tujuan, tidak ada pusat perhatian kepada Tuhan. Meskipun Tuhan itu maha ada, tapi tidak pernah hadir dalam diri kita. Nanti pembahasan tentang perhatian. Apa sih perhatian? Ya, tujuan adalah pusat perhatian dan titik sasaran. Semakin ini kita perbincangkan, Mas Iban, semakin kita akan mengerti bagaimana kita memurnikan istilah jenengan tadi ya, memurnikan tujuan kepada Tuhan. Selain Tuhan, bukan tujuan. Kalau selain Tuhan kita dijadikan tujuan, maka itulah Tuhan kita. Meskipun kita mengatakan, Tuhanmu siapa? Allah. Tapi Tuhan yang sesungguhnya secara praktis, ya yang dituju dalam hidupnya. Itulah Tuhan kita. Tuhan saya, Tuhan Anda. Apa? Tujuan kita. Ini masalah tauhid. Fokus tujuan menentukan berikutnya tentang waspada niat. Waspada niat. Niat itu hanya anak dari tujuan. Ya, setelah ada tujuan dan ada niat, baru terjadi aktivitas amaliyah. Jadi amaliyah itu kecil dibandingkan niatnya. Niat lebih besar ketimbang amalnya. Tapi niat kecil kalau dibandingkan dengan tujuan. Tujuan itu bapaknya niat. Niat adalah bapaknya aktivitas. Aktivitas adalah cucunya tujuan. Aktivitasnya, oh iya dia rajin berderma, dia rajin ibadah-ibadah, dia rajin ini. Tapi kalau tujuannya tidak benar, ya aktivitas-aktivitas ini diserap oleh tujuan yang tidak benar. Ya, sedekah, tapi untuk melancarkan profesi. Yaitu tujuannya profesi kan, bukan Tuhan. Bila perlu memanfaatkan faktor ilahiyah. Caranya cara ilahiyah. Energinya energi ilahiyah. Kita pakai untuk apa? Nah, kita pakai untuk orientasi hasil. Masya Allah. Lah ngono kok sing ngajari ustad. Ngono kok ya masih mau dipanggil ustad, nggak malu dipanggil ustad. Malah kalau nggak dipanggil ustad kecewa. Tapi begitulah fenomena. Yuk kita tambahi fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.